Halo guys, kita awali perjalanan afirmasi ini dengan pertanyaan, bagaimana jika masalah utamanya itu bukan hidupmu yang kurang, tapi kamu yang merasa kurang? Coba dengerin pertanyaan ini pelan-pelan, karena mungkin selama ini kita terlalu cepat mencari jawaban di luar, mencari lebih banyak, mencari lebih jauh, mencari sesuatu yang kita pikir akan membuat kita akhirnya merasa cukup. Lebih banyak uang, lebih banyak pencapaian, lebih banyak validasi, lebih banyak kepastian. Dan untuk sesaat, itu memang kayaknya terasa udah cukup. Ada rasa lega, ada rasa senang, ada rasa akhirnya. Tapi entah kenapa, tidak lama setelah itu, perasaan yang sama kembali muncul. Rasa kurang, rasa kosong, rasa seperti masih ada yang belum terpenuhi. Dan siklus itu terus berulang. Emang ya manusia tuh kayak gak ada syukur-syukurnya gitu. Selalu ada yang ingin dicari. Kita selalu mikir, mungkin aku butuh lebih banyak lagi. Dan tanpa sadar, kita terus bergerak, tapi tidak pernah benar-benar sampai ke tempat tujuan kita. Ada satu hal yang jarang kita sadari, bahwa rasa tidak cukup itu gak selalu berasal dari kenyataan, tapi dari cara kita melihat diri kita sendiri. Dunia mungkin gak selalu sempurna, tapi rasa kurang itu seringkali lahir dari dalam. Dari perbandingan, dari ekspektasi, dari cerita yang kita ulang tentang siapa kita. Cerita seperti, aku belum sampai nih ke tujuan aku. Kayaknya aku masih tertinggal jauh deh. Aku harus jadi kayak gini dulu nih, biar aku merasa cukup. Dan cerita itu terasa begitu nyata memang. Padahal itu hanya cerita yang kita bingkai sendiri. Ada sebuah pemahaman kuno yang mengatakan bahwa pada dasarnya kehidupan ini berasal dari sebuah keadaan yang sudah utuh. Keadaan yang gak kekurangan apapun. Sebuah kepenuhan. Beberapa tradisi menyebutnya sebagai pleroma. Sebuah keadaan penuh di mana gak ada yang kurang, gak ada yang terpisah. Dan manusia bukan benar-benar kehilangan itu. Kita hanya perlahan merasa seolah terpisah dengan dunia itu. Dunia ini satu loh, sumber kelimpahan yang sejati. Bukan karena kita menjauh secara fisik, tapi karena kita mulai percaya bahwa kita itu gak cukup. Bayangkan seorang anak kecil deh. Dia tertawa tanpa alasan. Dia merasa cukup tanpa syarat. Dia tidak mempertanyakan nilainya. Dia tidak berpikir, aku harus jadi sesuatu dulu baru aku layak dicintai. Dia hanya merasa menjadi anak-anak yang bahagia. Tapi seiring waktu, si anak mulai belajar. Belajar tentang standar. Belajar tentang perbandingan. Belajar tentang ekspektasi. Dan tanpa sadar, dia mulai menjauh dari rasa cukup itu. Bukan karena dia berubah, tapi karena cara dia melihat dirinya berubah. Dan mungkin kita semua pernah ada di titik itu. Titik di mana kita mulai merasa, aku harus lebih supaya cukup. Dan sejak saat itu kita mulai mengejar versi diri yang lebih baik. Mengejar kehidupan yang lebih sempurna. Mengejar sesuatu yang kita pikir akan mengisi kekosongan. Padahal yang kita cari bukanlah sesuatu yang baru. Kita hanya ingin kembali ke rasa cukup itu. Ada sebuah kisah dari seorang sufi tentang seseorang yang berjalan jauh mencari harta karun. Dia pergi ke berbagai tempat, mencari di gunung, mencari di kota, mencari di tempat-tempat yang jauh. Bertahun-tahun, sampai akhirnya dia kelelahan dan dia kembali pulang. Dan di rumahnya sendiri, di tempat yang selama ini dia tinggalkan,
dia menemukan harta itu. Pasti kalian pernah dengar cerita ini. Kadang kita juga seperti itu. Kita mencari rasa cukup di luar diri kita. Padahal yang kita cari itu nggak pernah benar-benar pergi. Hanya saja kita terlalu sibuk mencari di tempat lain. Ini bukan berarti kamu nggak boleh punya keinginan. Bukan berarti kamu nggak boleh berkembang. Keinginan itu wajar, pertumbuhan itu indah. Tapi ada perbedaan halus yang sering terlewat. Apakah kamu bergerak dari rasa cukup atau dari rasa kurang? Karena dari luar keduanya mungkin terlihat sama. Kamu tetap bekerja, kamu tetap berusaha, kamu tetap bergerak maju. Tapi dari dalam energinya berbeda. Saat kamu bergerak dari rasa kurang, apapun yang kamu capai akan selalu terasa belum cukup. Tapi saat kamu bergerak dari rasa cukup, setiap langkah itu terasa utuh. Bukan karena semuanya sempurna, tapi karena kamu gak lagi mencoba membuktikan sesuatu. Karena kamu sudah merasa aku udah cukup kok, gitu. Kamu hanya menjalani hari-hari dengan keselarasan. Dan mungkin ini yang sering disalahpahami tentang kelimpahan. Kelimpahan bukan hanya tentang apa yang kamu miliki, tapi tentang bagaimana kamu merasakan hidupmu. Seseorang bisa memiliki banyak harta, tapi tetap merasa kurang. Dan seseorang bisa memiliki rasa sederhana dan merasa cukup. Jadi kelimpahan itu bukan angka. Kelimpahan adalah keadaan batin. Dan keadaan batin itu tidak datang dari luar. Dia muncul saat kamu berhenti mencari validasi tentang nilai dirimu. Saat kamu berhenti membandingkan. Saat kamu mulai melihat dirimu tanpa cerita lama. Cerita yang berkata kalau kamu kurang, cerita yang berkata kalau kamu itu tertinggal, cerita yang berkata kalau kamu terus menjadi sesuatu dulu. Pelan-pelan, coba lihat lagi hidupmu hari ini. Mungkin gak sempurna, mungkin masih banyak yang belum sesuai harapan, tapi di balik semua itu, apa benar-benar gak ada yang cukup? Atau kita hanya terlalu fokus pada apa yang belum ada? Karena memang ya, pikiran kita itu memiliki kecenderungan untuk melihat kekurangan, untuk terus mencari celah. Dan jika kita nggak sadar nih, kita akan terus merasa nggak cukup. Karena kita selalu fokus pada apa yang kurang. Kita tidak pernah melihat bahwa kita sudah memiliki beberapa hal yang sudah kita capai selama ini. Sekarang, coba pelan-pelan alihkan perhatianmu. Bukan untuk berpura-pura positif ya. Bukan untuk menyangkal kenyataan juga. Tapi hanya untuk melihat apa yang selama ini mungkin kamu lewatkan. Hal-hal kecil, hal-hal sederhana, hal-hal yang mungkin gak kamu anggap penting. Seperti napas yang masih ada, tubuh yang masih bekerja, hari-hari yang masih bisa kamu jalani. Dan mungkin untuk sesaat itu terasa gak ada yang kurang kan? Dan di momen kecil itu kamu pasti akan mulai merasakan sesuatu yang berbeda. Bukan euforia, bukan kebahagiaan yang besar, tapi ketenangan. Dan dari ketenangan itu rasa cukup mulai muncul. Bukan karena semuanya udah sempurna, tapi karena kamu berhenti melawan apa yang ada. Dan mungkin itulah awal dari kelimpahan yang sebenarnya. Bukan saat kamu mendapatkan lebih banyak harta, tapi saat kamu menyadari bahwa oke, aku udah cukup nih, gitu. Dan dari sana hidupmu mulai terasa berbeda. Kamu tetap bisa bermimpi, kamu tetap bisa berkembang, kamu tetap bisa menciptakan sesuatu yang lebih. Tapi bukan lagi dari kekurangan, melainkan dari keutuhan. So, sebelum kita menutup ruang ini, aku ingin menemanimu dengan beberapa afirmasi. Gak perlu dipaksain, cuma dengerin aja atau ulangi secara perlahan. Aku tidak kekurangan. Aku hanya sedang belajar kembali merasakan cukup. Aku melepaskan kebutuhan untuk terus membandingkan diriku.
Aku tidak harus menjadi sesuatu untuk merasa utuh. Keutuhan itu sudah ada di dalam diriku. Aku memilih untuk melihat hidupku dengan lebih lembut. Aku membuka diri pada rasa cukup di momen ini. Aku mengizinkan diriku untuk berhenti sejenak. Aku tidak tertinggal, aku tidak kurang. Aku tidak kehilangan diriku. Aku hanya sedang kembali. Dan pelan-pelan, aku mulai merasakan cukup. Gak apa-apa jika belum sepenuhnya terasa, karena ini bukan sesuatu yang harus kamu capai. Ini adalah sesuatu yang mesti kamu ingat kembali, bahwa segala sesuatu dimulai dari rasa penuh. Dan mungkin hari ini adalah awalnya.